Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah semuanya hadir dalam mengikuti pelajaran kali ini? Ya, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, pada kesempatan minggu lalu kita sudah membahas tentang macam-macam tusuk dasar. Semoga anak-anak sudah bisa memahami dan bisa mengerti apa itu tusuk-tusuk dasar yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Pada minggu ini kita akan membahas tentang sulam pita. Sebelumnya Ibu akan memberikan gambaran tentang sulam pita itu. Sulam pita itu bentuknya seperti ini. Ini contoh dari pengaplikasian sulam pita. Ini dari bunganya, ini bentuk bunga mawar. Ini daunnya, dan ini sejenis hiasan-hiasan penambah untuk mempercantik dari sulam pita tersebut. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah tahu sulam pita itu apa? Ya, bagus. Ibu akan jelaskan sedikit ya tentang sulam pita itu. Jadi, sulam pita itu adalah salah satu teknik menghias kain dengan cara menjahit atau menyulamkan pita pada kain yang akan dihias membentuk daun atau bunga-bungaan, sehingga terbentuk suatu desain hiasan 3 dimensi dengan menggunakan berbagai macam jenis-jenis tusuk seperti ini. Ya, bisa dimengertikan? Baik, selanjutnya itu kita akan membahas tentang ciri-ciri sulam pita. Apa ciri-ciri dari sulam pita itu? Yang pertama itu menggunakan pita berbagai ukuran sebagai bahan utamanya. Karena ini sulam pita, jadi bahan utama yang kita siapkan itu adalah pita. Kemudian yang kedua itu memiliki efek 3 dimensi yang lebih jelas dari ukuran pita yang cenderung lebih besar. Kemudian yang ketiga itu adalah bahan pita yang beragam yang memberikan hasil yang dekoratif. Kemudian yang keempat itu adalah bahan-bahan menyulam untuk sulam pita. Yang pertama, bahan yang akan kita gunakan itu adalah pita. Pita ini adalah bahan dasar yang digunakan dalam seni menyulam pita. Kemudian yang kedua itu benang sulam. Biasanya benang sulam ini digunakan untuk membuat batang atau tangkai yang dapat memberikan kesan rapi pada sulaman. Kemudian yang ketiga itu kain. Kain ini umumnya ada 3 yang digunakan, yaitu kain alam, yaitu kain serat alam. Yang kedua yang sintetis, dan yang ketiga itu campuran dari kain serat alam dan sintetis. Kemudian yang keempat itu kertas. Kertas ini digunakan dalam pembuatan motif yang selanjutnya dijiplak pada kain yang untuk disulam seperti ini. Ini adalah contoh desain dari sulam pita. Setelah kita selesai mendesainnya, kemudian kita akan meletakkan kain ini pada kain untuk kita jiplak. Kemudian yang selanjutnya itu karbon. Karbon ini digunakan sebagai alat bantu untuk menjiplak gambar yang telah dibuat di kertas.
ke kain atau bidang yang akan kita hiasi ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan udah kita gambar terlebih dahulu, kemudian kita taruh pada kain, kemudian kita alasi dengan kertas karbon, baru kita jiplak desain sesuai apa yang kita gambar. Kemudian yang terakhir itu pembidang. Pembidang ini alat yang digunakan untuk merentangkan atau membentangkan kain. Ini dilakukan agar kain menjadi kaku sehingga memudahkan dalam penyulaman. Kemudian materi yang selanjutnya itu tentang jenis-jenis sulam pita. Jenis-jenisnya ini ada dua. Yang pertama itu sulam pita Jepang dan yang kedua itu sulam pita Eropa. Sulam pita Jepang ini cenderung mirip dengan sulam pita benang. Sedangkan yang sulam pita Eropa ini berbeda dengan sulam Jepang yang pengaplikasiannya itu mirip dengan sulam benang. Aplikasi sulam Eropa ini jauh berbeda dengan sulam benang. Kemudian yang terakhir itu cara membuat sulam pita. Yang pertama itu pembuatan gambar sulam pita. Gambar motif awal pada sebuah kertas sebagai sketsa dengan menggunakan pensil jahit. Seperti ini, seperti contoh yang ini. Gambar terlebih dahulu desainnya, baru kita lanjutkan ke pemasangan kain pada pembidang. Setelah desain yang tadi itu kita jiplak pada kain, kemudian pasangkan kain pada pembidang yang telah kita sediakan. Ini akan memudahkan kita untuk melakukan sulam pita. Kemudian yang ketiga itu memasang pita ke jarum. Nah, di sini itu kita akan mulai menyulam. Potong pita itu sesuai dengan kebutuhan, dan kita mulai menyulam itu dari desain yang kita sudah buat, dari tengah desain, tergantung motif yang kita buat itu. Nah, kemudian itu contoh-contoh pengaplikasian dari sulam pita itu bisa dilihat di sini. Ibu akan berikan contoh-contoh dari pengaplikasiannya itu seperti apa. Ya, apakah dari materi kali ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang paham dengan materi yang ibu sampaikan? Silahkan ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, ibu akan berikan tugas pada anak-anak untuk membuat sulam pita dengan ketentuannya itu bebas, menggunakan desain apa saja, dimulai dari desain bunga, desain hewan, desain apa aja yang kalian inginkan. Silakan dibuat, kemudian dikumpulkan minggu depan sebagai bahan untuk ujian akhir saudara. Jadi sebelum ibu menutup pelajaran, silahkan bagi yang belum mengerti silahkan menanyakan materi kali ini, karena ini adalah materi terakhir. Kemudian materi ini akan ibu jadikan tugas UASnya. Baik, kalau tidak ada, ibu akan menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pelajaran ini bisa kalian pahami dengan baik dan akan kalian aplikasikan di kehidupan kalian. Baik, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga materi yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa, ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ibu tutup pelajaran kita ini dengan mengucap Rama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.